Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliza Koturnada, NIM L1A019051 dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan. Di sini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan 5 acara praktikum dasar-dasar oceanografi. Acara yang pertama yaitu salinitas dengan tujuan praktikum sebagai berikut. Salinitas adalah kadar garam terlarut di dalam air. Sebaran salinitas di laut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti 1. Penguapan. Semakin tinggi penguapan di suatu perairan, maka semakin tinggi pula tingkat salinitasnya. Begitu pula sebaliknya. 2. Curah hujan. Semakin tinggi curah hujan yang terjadi di suatu perairan, maka semakin rendah tingkat salinitasnya. 3. Banyaknya sungai yang bermuara di laut tersebut. Semakin banyak sungai yang bermuara di laut, maka semakin rendah salinitasnya. Pengukuran salinitas dapat dilakukan dengan membaca nilai yang ada di dalam hand refraktometer. Alat dan bahan yang dibutuhkan pada praktikum acara pertama ini antara lain ada refraktometer, kemudian ada pipet, lalu ada air sampel yang bersalivitas. Untuk metode praktikumnya, yang pertama, kita buka tutup refraktometer seperti ini, kemudian kita ambil air sampel yang bersalinitas dengan menggunakan pipet. Lalu kita teteskan beberapa tetes ke bagian refraktometer. Setelah itu, kita tutup kembali refraktometernya, kemudian kita amati kadar garamnya dengan cara kita melihat di bagian ujung refraktometer seperti ini. Acara yang kedua yaitu temperatur dengan tujuan praktikum sebagai berikut. Temperatur merupakan parameter fisik yang berperan dalam mengendalikan kondisi ekologis perairan. Sebaran suhu air laut di suatu perairan dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain radiasi sinar matahari, letak geografis perairan, sirkulasi arus, kedalaman laut, angin dan musim, kedalaman air, sirkulasi udara, dan penutupan awan. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam acara ini antara lain termometer, kemudian wadah yang berisi zat cair yang akan kita ukur suhunya. Untuk metode praktikumnya, yang pertama, pastikan termometer dalam keadaan baik dan normal. Kemudian, masukkan termometer ke dalam wadah yang berisi zat cair dan usahakan berada di tengah. Kemudian, tunggu selama 3-5 menit sampai air raksa naik dan tidak berubah atau stabil. Setelah itu, catat hasil yang ditunjukkan pada termometer. Kemudian, angkat termometer dan letakkan kembali seperti semula. Acara yang ketiga yaitu miniatur gelombang dengan tujuan praktikum sebagai berikut. Gelombang merupakan parameter oceanografi yang sangat penting di laut yang memberikan pengaruh terhadap perubahan wilayah pesisir dan laut. Gelombang laut pada umumnya timbul oleh pengaruh angin. Walaupun masih ada faktor-faktor lain yang dapat menimbulkan gelombang di laut seperti aktivitas seismik di dasar laut atau gempa, letusan gunung api, gerakan kapal, gaya tarik benda angkasa, atau bulan dan matahari. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam acara kita ini, yang pertama ada akuarium yang berisi air yang digunakan sebagai badan perairan, kemudian ada penggaris untuk mengukur gelombang, lalu ada toples yang digunakan untuk membuat gelombang. Pada praktikumnya, yang pertama, kita gunakan toples, kita tekan, kemudian kita angkat. Setelah itu, amati perubahan gelombangnya dengan penggaris. Acara yang keempat yaitu densitas yang terdiri dari densitas salinitas dan densitas temperatur dengan tujuan praktikum sebagai berikut.
Densitas massa jenis merupakan nilai yang menunjukkan besarnya perbandingan antara massa benda dengan volume benda tersebut. Faktor yang mempengaruhi densitas di perairan yaitu suhu, salinitas, dan tekanan. Dan bahan yang dibutuhkan antara lain, yang pertama ada akuarium yang berisi air yang digunakan sebagai badan perairan. Kemudian yang kedua ada warna makanan yang berbeda untuk membedakan salinitas. Kemudian ada gayung, kemudian ada pipet yang digantikan dengan sedotan. Kemudian ada papan yang berfungsi untuk mengalirkan air ke sisi kaca agar air yang bersalinitas tidak bercampur langsung dengan badan perairan. Kemudian ada garam, ada es batu. Di sini saya gunakan sebagai air yang bertemperatur. Dan yang terakhir ada kertas. Ya, kali ini saya akan mempraktekkan metode praktikum densitas salinitas. Nah, yang pertama, ini saya sudah menyiapkan pewarna makanan, ini warna hijau. Akan saya teteskan ke dalam badan perairan dengan menggunakan sedotan. Kita teteskan secukupnya. Lalu setelah itu kita homogenkan. Dan saya sudah menyiapkan air yang bersalinitas. Di sini saya menggunakan garam. Lalu kita teteskan juga dengan pewarna makanan. Di sini saya menggunakan pewarna makanan yang berbeda. Ini berwarna kuning. Lalu kita teteskan menggunakan sedotan secukupnya. Kemudian kita homogenkan. Selanjutnya, di sini saya akan menuangkan air yang bersalinitas ke dalam badan perairan dengan menggunakan bantuan papan agar air yang bersalinitas ini tidak bercampur langsung dengan badan perairan. Lalu kita tuangkan secara perlahan. Kemudian saya menggunakan batuan kertas untuk melihat perbedaannya. Nah, di sini sudah terlihat ya, air yang bersalinitas berada di bawah, ini yang berwarna kuning. Kemudian air yang tidak bersalinitas berada di atas, ini yang berwarna hijau. Nah, selanjutnya ini adalah metode praktikum densitas temperatur. Untuk caranya sama seperti tadi densitas salinitas. Di sini air yang di dalam akuarium sudah diganti dengan yang baru. Dan untuk air yang bertemperatur di sini saya tambahkan beberapa es batu. Kemudian kita tambahkan warna-warna hijau beberapa tetes. Kemudian kita homogenkan. Nah, selanjutnya air yang bertemperatur ini yang sudah ditambahkan es batu, lalu kita tambahkan pewarna berwarna kuning beberapa tetes. Lalu kita homogenkan. Selanjutnya kita tuangkan air yang bertemperatur ini ke dalam badan perairan dengan menggunakan bantuan papan. Kita tuangkan secara perlahan, sedikit demi sedikit. Nah, kemudian kita gunakan kertas untuk melihat perbedaannya.
Nah, di sini terlihat ya, untuk air yang bertemperatur tinggi berada di bawah, yaitu yang berwarna kuning, dan air yang bertemperatur rendah berada di atas yang berwarna hijau. Acara yang terakhir yaitu acara yang kelima, cahaya dan kekeruhan, dengan tujuan praktikum sebagai berikut. Kecerahan atau cahaya merupakan ukuran transparansi perairan, sedangkan kekeruhan adalah ukuran yang menggunakan efek cahaya sebagai dasar untuk mengukur keadaan air. Kekeruhan disebabkan oleh adanya bahan organik dan anorganik yang tersuspensi dan terlarut, maupun bahan anorganik dan organik yang berupa plankton dan mikroorganisme. Kekeruhan perairan berpengaruh terhadap penetrasi cahaya yang masuk ke dalam kolom air karena cahaya mempunyai peranan penting bagi organisme perairan, seperti alga yang membutuhkan cahaya matahari dalam proses fotosintetik. Selain itu, penetrasi yang kurang pada air yang keruh mempengaruhi kedalaman habitat tumbuhan air yang dapat menyebabkan kematian. Ini kita masuki acara praktikum yang terakhir, yaitu cahaya dan kekeruhan. Nah, untuk alat dan bahan yang dibutuhkan, ada akuarium yang berisi air, di sini digunakan sebagai badan perairan, kemudian ada senter, lalu ada penggaris, ini penggaris untuk mengukur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke badan perairan. Kemudian di sini ada 3 konsentrasi tepung yang berbeda. Untuk metode praktikumnya, yang pertama kita masukkan konsentrasi tepung yang terendah ke dalam badan perairan. Kemudian jangan lupa kita homogenkan agar tercampur dengan rata. Lalu, kita gunakan senter untuk melihat seberapa banyak cahaya yang masuk ke badan perairan. Nah, di sini terlihat cahaya yang masuk ke badan perairan sejauh kurang lebih 10 cm. Lalu, untuk selanjutnya, kita masukkan konsentrasi tepung yang kedua. Ini lebih banyak dari yang pertama, lalu kita masukkan ke badan perairan dan kita homogenkan agar tercampur dengan rata. Kemudian kita gunakan senter untuk melihat seberapa jauh cahaya masuk ke badan perairan. Nah, di sini terlihat cahaya yang masuk ke badan perairan sejauh kurang lebih 9 cm. Nah, kemudian yang terakhir kita masukkan konsentrasi tepung yang ketiga ke badan perairan. Jangan lupa kita homogenkan juga agar tercampur dengan rata. Setelah itu, kita gunakan senter untuk melihat seberapa jauh cahaya yang masuk ke badan perairan. Nah, di situ terlihat cahaya yang masuk ke badan perairan sejauh kurang lebih 7 cm. Ini menandakan bahwa semakin banyak zat terlarut yang masuk ke dalam badan perairan, maka cahaya yang masuk ke badan perairan juga semakin sedikit. Demikian penjelasan praktikum dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.